Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin pengering pakaian ya, mesin cuci 2 tabung. Di sini rusak, tidak bisa berputar. Kalau kita ukur, kabel warna hijau dan biru terlihat terukur ada di kisaran 8489 itu normal. Dan kalau kita ukur kabel warna merah ke bagian warna biru dan hijau juga terdapat pengukuran yang sangat besar sekali ya, di antara 15-14 mega, yaitu kalaupun kilo apalagi sudah mega ya, mega atau kilo itu menandakan adalah putusnya jalur yang warna merah ya. Putus jalur warna merah yaitu karena korosi ya. Biasanya di mesin cuci ini yang kita akan bongkar harus kita lepas dulu. Ada 4 presan ya, pengencang. Kita harus melepas, memahatnya tidak menggunakan baut ya. Nah, ini sudah kita lepas. Sebagian press daripada casing ya, setelah kita buka adalah kondisinya seperti ini. Kita akan coba buktikan untuk melakukan perbaikan dimanapun gulungan mesin bagian bilas ataupun bagian spin atau bagian pengering. Gulungannya pada dasarnya sama ya, di sini terlihat jelas. Dan saya yakinkan ini kita akan coba usahakan untuk perbaikan ya, tidak untuk mengganti gulungan ataupun menggulung ulang. Teman-teman ikuti saja cara perbaikan singkat, dan bila diperhatikan kita akan coba percepat cara pelepasan semua ikatan-ikatannya yang ada di gulungan ataupun di lilitan. Kita percepat saja, karena kalau kita tidak percepat akan kelamaan juga ya. Oke, kita mulai untuk melihat, tetapi harus melepas gulungan yang terutama di bagian input ada 3 kabel ya, di bagian gulungan mesin cuci ataupun bagian gulungan pengeringnya ya. Kita coba intip-intip di sini. Saya akan coba perlihatkan, kalaupun nanti ada kelihatan yang dimana tadi saya sudah bilang bahwa ada sambungan ya, ada sambungan ataupun ada korosi putus. Nah, di sini ya, sesuai dengan pengalaman dan ilmu ini saya dapat karena ya sesuai dengan pengalaman daripada ucapan tadi, karena ada putusnya berkarat ataupun adanya putusnya korosi ya. Sudah terlihat jelas barusan ada satu tanda putih-putih ya, yang dimana kalau di gulungan yang tidak tembaga ataupun aluminium akan mudah kita temukan deteksi secara penglihatan. Di situ nanti ada korosi-korosi. Bila gulungan yang dari aluminium akan kita cepat dapat melihat di kondisi bila di luar ya gulungannya yang terkena putus korosi. Oke, kita semua lepas dulu penutup, dan ini kita pisahkan. Di sini sudah terlihat jelas yang sudah tadi saya kasih tunjuk, dan saya sudah kasih info sebelumnya. Kalau di dalam pengukuran biasanya adalah kerusakan gulungan seperti ini akan ada terlihat ada jamur-jamur ataupun korosi-korosi di dalam gulungan itu. Bila kita lepas satu persatu ataupun kikis, bersihkan, akan didapat gulungan yang putus ya. Dan bila sudah seperti ini putusnya, teman-teman bisa diterlihat saja ya, diterawang saja putusnya. Nih sudah beberapa jalur yang sudah saya terpisahkan ya, di antara lilitan-lilitannya. Kita coba pisahkan seperti ini, dan teman bisa hitung berapa jumlah lilitan di satu kutub ini ya. Hanya di satu kutub ini saya yakinkan kerusakan mesin cuci bagian pengeringnya ini rusak, tidak berputar, adalah karena di bagian kutub yang satu ini yang rusak ataupun putus berkorosi ataupun
putus karena memang ada masih sedikit pada menempel ya, sehingga timbul di alat pengukuran digital itu terukurnya sangat besar ya, sudah sampai mega ya. Karena nggak mungkin kalau semacam gulungan ini lewat daripada ratus puluh kilo ya, 10 kilo 5 kilo nggak mungkin ukurannya. Hanyalah di antara ratusan kilo ya, tidak akan sekilo ke atas ya, ataupun hanya di puluhan ya bila kita ukur satu-satu. Oke teman, coba lagi kita perhatikan, hitung 1 2 3 ini setiap sisi kiri dan kanan terlihat ya. Bila kita pisahkan ini putusnya ada berapa ya, kok banyak sekali. Nah seperti ini teman-teman, insya Allah akan mudah mengerti bila mencermati terus ya bagaimana tekniknya, cara perbaikannya tanpa harus menggulung ulang kembali semua mengganti, karena terlihat sangat menakutkan kerusakan di gulungan. Kita pisah, di situ kan terlihat ada sebuah kabel yang dimana ini yang satu digabung ya, antara gulungan utama dan bantu sudah digabung menjadi satu ya. Untuk keluaran kabelnya itu adalah jalur setrum utama ya dinamakan. Oke, di sini kita lihat lagi, kita akan coba bersihkan. Dihitung di sisi kanan bagian depan saya dan di sisi kiri bagian depan saya ya. Jumlah yang putus terhitung ada 8 lilitan ataupun 8 jalur yang putus. Nah, bingungkah? Bingung kalau bagi teman-teman yang tidak memahami teknik ataupun teknik penggulungan ya, teknik ilmu penggulungan dinamo, pasti akan bingung kenapa ini banyak yang putus. Nanti kalau disambung semuanya satu persatu, apakah betul jalurnya ya? Oke, sambil kita bersihkan ya emailnya ya untuk kita melakukan penyambungan, saya akan kasih tahu ilmunya. Nah, di sini kita akan, teman-teman perhatikan dimulai titik yang ini, cara penyambungan bila jalur di satu kutub banyak yang putus ya. Teman-teman bisa ikuti cara ini ilmu ilmu yang sangat akan menempel di pikiran teman ya, ataupun akan tersimpan di save ya di otak ya. Hanya satu cara ya, mudah, tidak diambil pusing untuk memperbaiki mesin yang sudah putus gulungan banyak sehingga tidak bisa berputar. Nah, teman bisa lakukan apa yang sudah saya lakukan di sini. Saya bagi ilmu sedikit, pengalaman ilmu ya, ilmu yang saya punya agak seberapa banyak. Oke, kita kasih power blue yang terlihat sudah pada terkelupas ya. Yang sudah terkelupas kita kasih lem power blue aja lah, itu anggap sebagai pelindungan lagi untuk menempelkan ya. Oke. Di sini sudah ada 2 pandangan. Nah, ini ada jalur, pasti itu ujung ya. Itu akhir ataupun ekor antara gulungan utama dan bantu. Nah, yang di sini awalan ataupun pangkal lilitan yang digabung antara gulungan luar dan gulungan dalam, ataupun gulungan bantu dan ataupun gulungan utama ya, yang disatukan ya. Nah, kita coba ukur di sini, kita hitung harus sama ya. Di sini ada 8 ya di kanan depan saya, dan di sini juga di bagian kirinya ada putusnya, terhitung ada 8. Otomatis teman akan kebingungan, ini jalurnya masing-masing akan kita sambung kemana. Tidak seperti itu prinsipnya bila kita punya jalur ataupun caranya. Nah, di sini teman perhatikan saja cara simple nyambung. Yang kedua sudah saya kasih di live. Ya di sekarang ya, yang pertama di live ya. Yang kita akan bagi teknik yang lainnya lah gitu intinya ya. Ada 2 cara
karena itu tidak menggunakan, kalau tidak punya alat ukur, misalkan teman tidak punya alat ukur, gak usah sebenarnya. Kalau ikuti cara menyambungkannya yang saya akan bagi ya di sini, gak usah pakai alat ukur, karena di situ sudah dapat kita hitung. Ya, ini hanya memastikan, walaupun kita akan mengukur hanya untuk memperlihatkan, memperjelas bahwa betul ya penyambungan kita. Ini teknik ini akan terlihat buat teman-teman, walaupun tidak punya alat ukur, teman-teman bisa lakukan saja seperti ini tanpa harus mengukur. Di sini ada 8 di kanan, di kiri ada 8. Lalu bagaimana untuk menyambungkannya? Gak mungkin kita harus mencari satu-satu, itu kan salah. 1000 ataupun 100 akan salah ya, daripada persentasenya sedikit sekali untuk berhasil ya. 100% gagal insya Allah kalau berpikirnya harus kita sambung satu persatu ya. Kemungkinan besar akan banyak salahnya atau gagalnya. Nah, coba perhatikan mulai sekarang, kenapa yang di sebelah kanan saya ini, kenapa disambung-sambung seperti ini ya. Nah, inilah karena teknik, karena cara, karena ilmu, karena jalannya memang harus seperti ini. Ini adalah rahasia para tukang teknisi gulung dinamo ataupun teknisi para pembuat motor yang mempunyai bidangnya teknik gulungan ya. Kita siapkan satu utas saja. Kenapa? Setelah semua yang di bagian kanan depan saya digabung semua, itu seolah-olah kita gabung saja semua ya. Satukan saja. Karena banyaknya putus di sini 8. Buang saja pikiran yang rumit itu 8. Kenapa kalau bisa dengan cara satu harus mikirkan yang dengan 7-nya? Di teknik gulungan yang putus seperti ini hanya satu yang kita akan butuhkan untuk menghidupkan mesin cuci ataupun mesin pengering pakaian ini. Mati akan insya Allah akan kembali bisa hidup. Oke, terlihat di bagian kanan depan saya sudah disambung semua atau disatukan untuk menjadi satu. Saya kasih jalur satu karena untuk menyambungkan, karena panjang ya putusnya. Biar mudah menyambungkan, kita jadikan satu jalur saja. Nah, di sini teman-teman tahu ya, itu ada lilitan yang terpisah, bukan satu kutub. Itu adalah lintasan kabel yang dari kutub sebelahnya ya, terpisah satu. Makanya di situ langsung saja kita akan mencari jalur yang dari terpisahnya kutub lilitan yang berpindah dari kutub satu ke kutub yang berikutnya. Ada satu beda daripada penglihatan kita. Yang 7 adalah satu jalurnya berdekatan, dan yang satu adalah jalur yang sebelum kutub sebelumnya. Oke, kita buktikan terlebih dahulu sebelum kita sambung di alat ukur. Pasti apakah ada penyambungan nanti ya di kabel yang 3 keluaran ataupun kabel input untuk kegulungan ya. Kita coba akan ukur sebelum kita sambung, apakah akan ada terukur nanti di kabel ya, bagian inputnya ya. Nah, sekarang ini yang kita akan coba sambung langsung ke sini. Nah, itu kan beda ya, yang 7 itu ada di satu lingkaran ikatan ataupun di satu lilitan, yang satu adalah terpisah. Nah, itulah yang kita harus pikirkan, yang satunya saja ya yang harus kita masukkan. Istilahnya kita buang saja yang sudah tidak berguna ya. Yang 7 lilitan itu gak tahu berapa jumlahnya kalau total, tetapi saya lakukan ini adalah semua berhasil dengan sempurna. Oke, nah di sini ada terlihat ya, ada kabel bagian dalam terukur jelas ya, karena bagian yang putus adalah di bagian luar ya, di bagian jalur utama ya. Terlihat terukur, ada ukuran terlihat ya. Nah, di bagian kabel yang bagian warna ataupun kabel lilitan bagian utama ataupun gulungan lilitan bagian luar ternyata 0 ya, tidak ada penyambungan. Nah, lalu kita akan coba sambung gulungan luar ini ya, agar bila diukur akan ada
pengukuran yang terlihat ataupun resistansi ya. Kita akan ukur saja. Setelah kita sambung dan setelah tadi sebelum disambung, teman dapat perhatikan di pengukuran ya. Nah, kita akan coba pengukuran kembali ya. Langsung kita ukur dan yang 7 buang saja. Tidak harus kita pikirkan mau menyambung kemana ya. Nah, seperti ini aja, pisahkan saja. Diputus saja ya. Dibuang saja yang 7-nya, lalu kita akan memikirkan yang satunya. Karena hidup itu adalah satu. Hidup adalah satu ya. Kehidupan adalah satu. Oke, kita akan coba ukur. Ternyata terlihat ada pergerakan di pengukuran di sekitaran, teman-teman bisa baca sendiri di kisaran 64, 60 berapa sekian. Intinya sudah ada di penyambungan ataupun di resistansi ataupun di tahanan sekitar 60 sekian ya. Oke. Ataupun dalam pembacaan intinya sudah terlihat jelas ada pergerakan-pergerakan di jarum ya. Pengukuran di 62 itu karena memang tempelannya memang kurang ya. Sekarang sudah dinyatakan insya Allah yang di gulungan menjadi normal kembali karena gulungan ini sudah ada sambungan di 3 kabel outputnya ataupun di 3 kabel akan ada input ya. Sekarang kita akan coba rapikan. Apakah setelah kita rapikan gulungan kita ini yang diperbaiki kerusakannya yang sudah nampak terlihat di depan ya bersama, apakah akan kita bisa melakukannya dengan sempurna, akan bisa berputar lagi? Insya Allah saya kasih jawaban sebelum kita membuktikannya langsung ya. Sekarang kita akan pasang kembali langsung jalur ke jalurnya masing-masing kabel utama yang warna biru ya masuk ke kabel yang digabung ya, ke lilitan yang digabung antara lilitan luar dan lilitan dalam ataupun lilitan utama ataupun lilitan bantu ya, yang disambung satu inputnya atau ekornya ya menjadi kabel yang warna biru. Oke, untuk warna yang putih warna yang merah ya, untuk warna yang merah kita bisa dibolak-balik untuk output ataupun karena itu hanya warna, tetapi di sini kita coba urutkan lagi. Kalau nggak salah ini warnanya sesuai dengan ya seharusnya ya. Ada warna kapasitor ataupun setrum kapasitor dan warna untuk kapasitor ya star. Oke, kita akan coba rapikan saja sesuai dengan SNI ya, ataupun standarnya, bukan SNI ya, intinya ya untuk biar rapi, biar tidak berantakan nanti ini kalau sudah berputar di dalam penggunaan akan tidak sangat nyaman ya, akan bergerak nanti kalau kena putaran rotornya nanti bisa putus semua ya jalurnya. Oke teman-teman, perhatikan saja sampai selesai. Cara merapikan tidak harus rapi yang kalau bisa ya kalau bisa ya bagus, kalau enggak ya jangan terlalu kencang juga mengikatnya juga ya, karena ini memang gulungan bekas ya, nanti malah ada yang putus lagi kena tarik-tarik seperti ini karena gulungan ini sudah cukup agak keras-keras gitulah lilitannya. Lalu setelah kita rapikan seperti ini, langsung saja kita akan coba lagi untuk memasangnya, dan tapi di sini kayak terbalik nih kepasangnya. Ini pasti yang namanya teknisi ada juga kesalahan. Ternyata susah seperti ini, harus dibalik dulu itu kabelnya ke bagian casingnya, harus masuk ya ke bagian bawah, dibalik dulu itu lilitannya ataupun gulungannya. Sahabatku yang tercinta, terus saja menonton, saksikan sampai selesai apakah ini akan berhasil. Setelah kita kasih tutup casingnya, apakah ini akan berhasil. Yang tadi itu memang terbalik ya, mau memasukkan rotornya memang sulit ya.
Oke, setelah kita akan coba lakukan pemasangan perapihan, mudah-mudahan teman-teman akan dapat ilmunya ya, akan dapat pengalamannya. Satu kali penontonan ini akan dapat ilmu yang tersimpan dalam memori ya. Hanya tekniknya sederhana, hanya tekniknya mudah saja setelah menonton ya, untuk memperbaiki gulungan yang putusnya banyak ya. Walaupun putusnya di beberapa titik, tetapi teknik perhitungan akan sama ya, seperti itu. Oke, setelah kita mengencangkan satu persatu nanti ya, kita langsung mencobanya di antara menggunakan tegangan listriknya ya, AC 220 volt ya. Oke, semua kita kencangkan saja, jangan sampai tidak kencang nanti malah lari-lari ya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami sedikit atau ada gambaran cara penyambungan gulungan yang begitu banyak ya. Bisa dikatakan banyak karena putusnya satu ya, mudah langsung kita sambung. Tetapi ini putusnya lumayan, ada 8 jalur yang putus. Tetapi mau menyambung harus kita kemana nanti arahnya, yang sudah terbelah ataupun yang sudah terpisah di antara 8 lilitan itu. Nah, oke, kita akan coba langsung saja pasang. Di sini ada kabel warna biru dan warna merah, juga warna hijau ya. Warna hijau dan warna merah kita langsungkan ke kapasitor, kedua-duanya masing-masing satu-satu ya. Bolak-balik boleh ya kalau hanya nyambung seperti ini. Dan yang warna biru adalah setrum utama ya, langsung setrum langsung PLN. Nah, ini kapasitornya kita jauhkan dulu, lalu kita akan siapkan ada stiker yang semacam ini ya. Oke, gak apa-apa, kita solok sajalah. Nah, seperti ini. Ini adalah jalur setrum utama ya, yang di lilitan itu digabung antara lilitan utama dan bantu ya di pangkalnya. Dan akan keluar 2 kabel ya, ataupun 2 ekor ujung ataupun ujung ekor ya. Sama lah, ekor dan ujung itu sama. Akan ada 2 ekornya, yaitu ekor lilitan utama dan ekor lilitan bantu, ataupun ekor lilitan luar ataupun ekor lilitan dalam. Nah, seperti itu. Mau kemana nih kita sambung? Kita pegang dulu, ini sudah siap kita coba ya. Kabel yang satunya masuk ke arah mana aslinya untuk berputar ya. Oke. Sungguh sangat menyenangkan, terlihat jelas rotor berputar ya. Sangat kencang sekali di sini, terasa sangat ada getaran di meja kerja. Kita cabut dan terlihat melan sampai tidak berputar karena sudah cabut ya. Untuk itu kita coba untuk putaran berikutnya ya. Tadi putarannya ke arah mana aku lupa lah, sekarang mau kemana ini. Intinya harus kebalik putarannya, jangan sampai sama dengan yang tadi, karena setrum inputnya untuk kapasitor dibalik, dipindah ya teman-teman.